Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Naufal siap untuk belajar. Alhamdulillah, Mas Naufal juga sudah siap untuk belajar. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman yang lainnya. Mas Naufal, Mbak Zilda, nanti kita mulai pembelajarannya bersama-sama. Iya, Pak. Nah, kalau seperti itu, kita mulai saja ya pembelajarannya pada hari ini, Nak. Iya, Pak. Sudah siap, Nak, untuk belajar hari ini, Mbak Zilda, Mbak Iya, Putri? Pak. Alhamdulillah, hebat anak-anak Papa. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, coba Mbak Zilda, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Zilda sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, Bapak ingin mengajak anak-anak sebelum masuk ke pembelajaran bernyanyi lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Berikan tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Nah, tadi ketika menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tadi ada gambar apa saja, Nak, di sana yang muncul? Garuda. Garuda. Dalam perisai Garuda itu ada berapa gambar, Nak? 5. 5. Gambarnya apa saja? Ada bintang, ada rantai, Rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. banteng. Dari gambar-gambar itu tadi, itu mewakili dari yang namanya apa? Coba yang tahu lambang dari apa gambar-gambar itu? Pancasila. Pancasila, hebat. Artinya Pancasila itu terdiri dari berapa sila, Nak? 5. Hari ini kita akan belajar di tema 5. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini menentukan simbol sila kelima Pancasila. Yang kedua, tujuannya adalah melakukan pengukuran panjang anggota tubuh. Setelah melakukan pengukuran tersebut, anak-anak membandingkan ukuran panjangnya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mengidentifikasi kosakata dalam puisi dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nantian yang terakhir, Bapak ingin nanti anak-anak membuat puisi yang bertemakan lingkungan. Oke, sudah siap, Nak? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap belum? Oke, siap ya. Kalau kita bersikap boros, itu baik atau tidak ya, Nak? Tidak, Pak. Tidak baik. Kenapa kalau kita bersikap boros itu tidak baik, Nak? Tidak hemat. Tidak hemat. Coba sekarang anak-anak Bapak ini yang rajin menabung atau suka menabung, angkat tangan coba siapa? Siapa yang suka menabung? Mbak Zilda, Mbak Putri, Mas Naufal, Mas Arifin suka menabung atau tidak? Menabung. Suka, hebat. Jadi anak-anak Bapak ini suka menabung. Artinya anak-anak Bapak tidak suka hidup boros. Bagus. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Kalau kita suka menabung, kita tidak hidup boros, itu termasuk pengamalan Pancasila atau tidak? Iya.
Iya, Pak. Iya. Oke. Kalau itu termasuk pengamalan Pancasila, itu pengamalan Pancasila sila keberapa, Nak? Ayo, siapa yang tahu sila keberapa? Sila kelima. Siapa tadi yang menjawab? Hebat. Kelima. Sila kelima juga masih banyak lagi pengamalannya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah film pendek. Kita nonton film dulu, nanti diperhatikan, diamati filmnya. Sudah siap untuk mengamati film yang Bapak akan putar? Ya. Oke, siap ya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai-nilai Pancasila itu adalah tentang kejujuran. Akhirnya sepatunya tambah jebol. Sepatunya jebol. Here ojo diguyu ta. Bila enak akan tarani mau yang mbok guyu. Coba le sepatumu jebol kayak ngono. Ram, ojo nangis Ram. Celengane kok wis dipecah? Mila tuku sepatu, Bu. Duite Mila wis akeh. Apa iki? Suwun ya. Iya. Mila njaluk sepurone, Bu. Mila wis mbujuki Ibu. Mila saaken ambek Rani. Mila pengen bantu Rani. Soalnya sepatune Rani wis jebol. Ya, wis, ojo nangis. Ndak Kak Ayu maneng kok, ya? Angkat tangan yang tahu videonya tadi bercerita tentang apa? Menolong temannya yang kesusahan. Hebat, Mbak Zilda, menolong temannya yang kesusahan. Itu bercerita yang pertama, itu kita tidak boleh berbohong. Kemudian yang kedua, tadi ada temannya yang sepatunya sudah sobek, kemudian diolok-olok oleh teman yang lain ketika bermain lompat kaki. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok temannya. Kemudian yang ketiga, tadi temannya suka menabung. Karena suka menabung, celengannya sudah banyak. Kemudian dipecah untuk membantu temannya membelikan sepatu. Kira-kira membantu teman itu termasuk pengamalan Pancasila atau bukan? Kalau iya, sila keberapa? Kelima. Oke, hebat. Sila kelima. Oke. Selain itu, masih ada tidak contoh pengamalan Pancasila sila kelima? Iya, benar. Yaitu menghormati hak-hak temannya dan suka memberikan bantuan kepada teman yang sedang kesusahan. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan gambar Garuda Pancasila. Mana di antara kelima gambar tersebut yang merupakan gambar dari Pancasila kelima? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Hebat. Jadi, lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas. Tepuk semangat. Di LKPD ini nanti diisi. Kemudian LKPD yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran tentang pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima. Coba amati gambar yang Bapak tampilkan berikut, Nak. Gambar apa yang Bapak tampilkan ini? Mengukur panjang kaki. Itu mengukur panjang kaki. Mengukurnya menggunakan apa, Nak, itu? Meteran pita. Sekarang masih ingat tidak anak-anak 1 cm itu berapa meter ya? 100. Kalau 1000 cm itu berapa meter, Nak? 10. 10. Cara menghitungnya masih ingat, Nak, menggunakan apa? Tangga satuan. Tangga satuan. Turun 1 tangga.
Dikali 10. Dikali 10. Kalau dia naik satu tangga, artinya Dibagi 10. dibagi 10. Contohnya, Bapak memiliki tali sepanjang 1 meter. Itu sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat dari meter ke sentimeter. Turun berapa tangga? Tuh, 2. Artinya apa? Artinya di sini adalah Bapak memiliki 1 meter. Turun 1 tangga dikalikan 10 menjadi 10. Turun 1 tangga lagi ke sentimeter dikalikan 10 lagi menjadi 100. 100. 1 meter sama dengan 10. 100 sentimeter. Kalau Bapak memiliki tali panjang 2000 sentimeter, itu sama dengan berapa meter? Tadi kalau naik dikali atau dibagi, nak? Naik dari sentimeter ke meter naik 2 kali. Berarti kalau di sini Bapak memiliki 2000 sentimeter, naik 1 tangga bagi 10, hilang nolnya 1 menjadi 200. Naik 1 kali lagi dibagi 10 atau hilang nolnya 1 menjadi 20. 20. Sehingga 2000 cm sama dengan berapa meter, nak? 20. Hebat anak-anak. Sekarang Bapak bertanya, nak, yang paling panjang milik siapa? Paling panjang milik siapa? Noval. Paling panjang Noval. punya Naufal. Caranya bagaimana? Kok bisa punya Mas Naufal yang paling panjang, nak? Yang 200 dijadikan meter. Artinya seperti ini. Punya Mas Naufal satuannya apa ini, nak? Meter. Punya Mbak Meter. Hilda, Sentimeter. punya Mbak Putri, Meter. meter. Punya Mas Arifin, Sentimeter. karena satuannya tidak sama, maka untuk bisa menentukan mana yang paling panjang, mana yang paling pendek, itu harus disamakan dulu satuannya. Kalau mau dijadikan ke meter, berarti yang ini punya Mbak Yuda masih sentimeter. Kalau dijadikan ke meter, jadi berapa? 2 meter. Nah, kemudian punya Mas Arifin juga masih sentimeter. Maka harus kita samakan 400 cm menjadi 4. 4. Kalau punya Mas Naufal sudah meter, berarti 20 meter. Punya Mbak Putri juga sudah meter, menjadi 3 meter. Nah, satuannya sudah sama belum? Sudah. Sudah. Satuannya semuanya sudah meter. Nah, sekarang kita lihat dari yang Bapak lingkari warna biru ini, mana yang paling panjang punya siapa? Punya Mas Noval. Mas Naufal. Kalau yang paling pendek, Punya Hilda. kalau diurutkan dari yang terpanjang ke yang terpendek, Naufal. Noval. Kemudian setelah itu punya Arifin. Kemudian Putri. Kemudian Hilda. ya, berikan tepuk tangan buat kita semua. Hebat anak-anak Bapak. Ketika satuannya sudah sama, maka kita tinggal melihat angkanya. Mana yang paling panjang, mana yang paling pendek. Tetapi ketika satuannya tadi berbeda, maka apa yang harus dilakukan, nak? Disamakan. Hebat, disamakan terlebih dahulu satuannya. Nah, nanti setelah ini anak-anak akan mengerjakan LKPD yang kedua. Berikut LKPD-nya. Nah, sekarang masuk di pembelajaran yang ketiga. Tidak siap? Siap. Kira-kira pembelajaran yang ketiga terkait dengan apa, nak? Puisi. Puisi. Hebat, pintar sekali masih. Puisi yang Bapak tampilkan itu berjudul apa, nak?
Nyur hijau. Nyur hijau. Nah, sekarang Bapak ingin coba Mbak Hilda membacakan puisi yang berjudul Nyur Hijau ini enggak? Nyur hijau. Nyur hijau. Di tempat di tepi pantai. Siu-siu. Baunya melambai. Oke. Jadi isi dari puisi tadi itu menceritakan tentang lingkungan. Lingkungan di mana? Di tepi pantai. Nyiur, pohon nyiur itu adalah pohon Pohon kelapa. kelapa. Ya. Puisi itu apa, Nak? Terdiri dari baris-baris. Iya, terdiri dari baris-baris. Supaya lebih ingat lagi, Bapak sampaikan materinya. Puisi itu adalah karya sastra yang penyajiannya mengutamakan keindahan kata dan kepadatan makna. Itu ditulis dalam bentuk bait. Kemudian setiap bait itu terdiri dari baris. Dan banyaknya baris dalam bait itu tidak ditentukan. Kemudian ciri puisi yang terakhir adalah pilihan kata dalam puisi itu adalah hias, padat, dan benar. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak, Nak? Tidak. Kalau tidak, setelah ini anak-anak akan mengerjakan LKPD yang ketiga. Berikut LKPD-nya. Pembelajaran melalui Google Meet akan kita akhiri dulu ya, Nak. Nanti dilanjutkan melalui WhatsApp group. Pembelajaran melalui Google Meet Bapak sekian. Ada kurang lebihnya, Pak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi baru saja kita belajar melalui Google Meet. Tadi kita sudah menonton film, bernyanyi bersama, tepuk semangat bersama. Anak-anak suka atau tidak dengan pembelajaran tadi di Google Meet? Suka, Pak. Alhamdulillah kalau Mbak Yuda suka. Tentang sila kelima, mengukur panjang anggota tubuh, membaca puisi. Hebat sekali anak-anak Bapak simpulkan ya. Jadi yang sudah kita pelajari pada hari ini tadi, yang pertama yaitu tentang Pancasila, yaitu sila kelima, simbol sila kelima, bunyi sila kelima, dan pengamalan sila kelima di sekolah. Kemudian yang kedua yang kita pelajari, kegiatan yang sudah kita lakukan adalah melakukan pengukuran panjang anggota tubuh, kemudian membandingkan dari yang terpanjang ke yang terpendek atau dari yang terpendek ke yang terpanjang. Kemudian yang ketiga adalah tentang puisi anak yang berjudul Nyur Hijau dan bertemakan lingkungan. Kemudian anak-anak nanti mencari kosakata yang ada di dalam puisi Nyur Hijau dan artinya. Dan yang terakhir, anak-anak berkreasi membuat puisi bertemakan lingkungan. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak kirimkan link soal evaluasinya ya, Nak. Iya, Pak. Nah, pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sekian, Nak. Kita sudah belajar selama kurang lebih 2 jam lebih. Tetapi sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini,
Bapak tidak akan bosan untuk memberikan pesan kepada anak-anak. Yang pertama, pesan Bapak pada hari ini adalah kita tidak boleh hidup boros. Jadi harus rajin menabung, harus bisa berhidup secara hemat. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengolok-olok teman, harus saling membantu dan bergotong royong sesama teman, sesama keluarga. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus selalu menggunakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya nak, supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Kemudian jangan lupa tugas PDR-nya tadi yang ada di LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3 dikerjakan, dan juga soal evaluasinya. Bapak tunggu ya hasil pengerjaannya. Silakan Pak Guru. Dari Bapak cukupkan sekian dulu nak. Tetapi kalau nanti anak-anak ketika mengerjakan LKPD dan soal evaluasi ada yang kurang jelas atau ada yang tidak paham, bisa langsung bertanya kepada Bapak. Bapak siap untuk menjawab dan siap untuk menjelaskan kepada anak-anak. Jadi walaupun kita belajar dari rumah, kita terkendala oleh sinyal internet dan yang lainnya seperti Bapak, seperti Mas Naufal, Mas Arifin, Mbak Zilda, Mbak Putri, mungkin ada kendala-kendala yang lain, tetapi kita harus tetap semangat. Seperti itu ya nak. Nah dari Bapak cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak-anak di hari Senin minggu depan. Iya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. 1. Menghargai hasil karya teman. 2. Tidak mengolok-olok hasil karya teman. Pengalamanku menerapkan sila kelima Pancasila di sekolah. Saya selalu hormat kepada Bapak Ibu guru. Hasil pengukuran anggota tubuh keluarga. Panjang kaki Naufal 59 cm. Pengukuran anggota tubuh keluarga. Panjang kaki Yuda 60 cm. Nenek 78 cm. Lingkunganku. Terpesona aku. Memandang indahnya lingkunganku. Terpesona melihatmu. Terpesona